Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Baihaqi dari kelas 1C Prodi PAI. Akan membacakan tentang Jamaah Islamiyah atau JI di Indonesia. 1. Pengertian dan sejarah kemunculan organisasi Jamaah Islamiyah JI Indonesia terkait erat dengan aktivitas para pejuang Muslim Indonesia, juga Malaysia yang pernah ikut serta membela kepentingan umat Islam dalam peperangan di Afghanistan melawan rezim komunis Uni Soviet pada awal tahun 80-an. Selain itu, berdirinya JI juga terkait erat dengan apa yang disebut dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Organisasi JI didirikan oleh beberapa aktivis NII seperti Ustadz Abdul Halim atau dikenal dengan nama Ustadz Abdul Wasungkar, yang juga pendiri pesantren Al-Mu'min Ngerungki Surakarta. Kala itu Abdul Halim adalah aktivis NII yang ikut bergabung dengan kekuatan mujahidin Afghanistan berjuang melawan rezim komunis Uni Soviet. Penulis buku Membongkar Jamaah Islamiyah, pengakuan mantan anggota JI, Nasir Abbas, menyatakan bisa dikatakan bahwa JI adalah pecahan dari NII. Persisnya, JI didirikan pada Januari 1993 di Torkham, Afghanistan. 2. Dasar pemikiran dan metode JI. Organisasi JI termasuk salah satu gerakan Islam radikal yang menganut prinsip jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek dan sendi kehidupan. Jihad dalam hal ini diperuntukkan bagi penegakan syariat Islamiyah dimanapun aktivis dan anggota organisasi ini berada. Karena itulah menurut kalangan ini, jihad adalah jalan suci satu-satunya yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan umat Islam tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan aksinya, terkadang sebagian anggota JI menghalalkan jalan kekerasan, termasuk bom bunuh diri. Hal ini tampak dalam kasus peledakan beberapa bom seperti bom Bali 1 dan 2, bom JW Marriott, bom malam Natal 2000, dan bom kedubes Australia yang didalangi dan dilakukan oleh para aktivis JI seperti Imam Samudra, Mukhlas, Ali Imran, dan Gufron, serta Dr. Azhari dan Nordin Top, keduanya warga negara Malaysia dan anggota terpenting JI. Pada perkembangannya, para anggota dan aktivis JI ini menyebar ke berbagai negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Selain Indonesia sendiri, menurut Nasir Abbas yang juga mantan ketua Mantiki III dan struktur JI sejak sepeninggal pemimpin pertama JI, yakni Ustadz Abdul Wasungkar, JI mengalami perkembangan gerakan yang cukup mendasar. Ekspansi gerakan terjadi di berbagai wilayah, termasuk pendirian kampung militer Hudaibiyah di Filipina Selatan untuk pelatihan kemiliteran bagi para aktivis JI, serta pendirian beberapa madrasah seperti Madrasah Luqmanul Hakim di Malaysia oleh petinggi JI semisal Ustadz Mustaqim asal Malaysia. Dalam perjalanannya mulai tumbuh friksi perpecahan dalam tubuh JI, khususnya sejak didirikannya Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI pada tahun 2000. Ustadz Abu Bakar Bashir, pemimpin tertinggi MII. Sebelumnya, Bashir hijrah ke Malaysia bersama Sungkar karena menolak asas tunggal Pancasila dan baru kembali ke Indonesia setelah bergulir reformasi dan Pancasila tidak lagi menjadi asas tunggal pada tahun 1998. Sebagian anggota dan elit JI setuju asas pemilihan tersebut, namun sebagian lainnya menolak, sehingga menyebabkan mereka yang menolak tersebut keluar dari JI. Meski demikian, JI tetap eksis melakukan aktivitasnya dalam mewujudkan cita-cita organisasi, yakni tegaknya syariat dan negara Islam di Asia Tenggara. Tidak setiap orang bisa menjadi anggota JI. Seperti dalam organisasi lain, JI juga mensyaratkan bagi mereka yang ingin menjadi anggota JI. Dalam buku Membongkar Jamaah Islamiyah, pengakuan mantan JI,
Disebutkan persyaratan itu antara lain: pertama, harus beragama Islam, karena organisasi JI adalah organisasi Islam. Kedua, harus memahami ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tentang perlunya berjamaah. Ketiga, sebelumnya ditawarkan untuk iltizam atau bergabung ke dalam berjamaah. Umat Islam diberikan program thalabul ilmi atau menuntut ilmu pengetahuan seperti pengajian dan kursus-kursus agama selama kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun. Ini dimaksudkan agar orang-orang yang tergabung dalam JI dalam keadaan sadar dan faham berdasarkan ilmu menurut Al-Quran dan Sunnah, dan mau menerima usul manhaj haraki liiqamaddin atau prinsip organisasi. Keempat, harus akil balik. Organisasi ini diperuntukkan khusus bagi orang dewasa saja karena anak-anak dinilai belum waktunya. Beraktivitas dalam organisasi. Dan kelima, harus melewati tahap tamhis atau seleksi agar didapatkan kader atau anggota JI yang secara sadar serta bersungguh-sungguh atau memperjuangkan Islam, dan dapat dipastikan anggota baru itu bukan orang yang disusupkan pihak lain. Jika semua persyaratan tersebut dapat dilewati, maka orang itu dapat dinyatakan sebagai anggota baru JI. Tentu saja kader tersebut mempunyai kewajiban setelah resmi menjadi anggota JI. Jika semua persyaratan tersebut dapat dilewati, maka orang itu dapat dinyatakan sebagai anggota baru JI. Tentu saja kader tersebut mempunyai kewajiban setelah resmi menjadi anggota JI. Kewajiban itu antara lain mendengar dan taat pada amir menurut kemampuannya dalam hal-hal tidak melakukan maksiat, mentaati peraturan jamaah, meminta izin kepada amir atau yang bertanggung jawab lainnya untuk tugas tertentu. Selain itu juga tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan mudarat kepada jamaah, membantu amir jika benar dan meluruskannya bila melakukan kesalahan, membela amir dan melindunginya, serta saling membela dan melindungi anggota yang lain. Secara struktural, organisasi JI meliputi amir jamaah atau pemimpin tertinggi, pelaksana harian amir, anggota markazi atau majelis qiyadah markazi atau badan pekerja amir, majelis qiyadah mantiqiyah, serta majelis qiyadah wakalah. Selain itu juga ada fi'ah atau kelompok-kelompok dalam badan pekerja organisasi. Di luar itu dan yang terpenting, JI juga memiliki prinsip dasar perjuangan atau yang dikenal dengan usul manhaj haraki liiqamaddin atau pedoman umum perjuangan jamaah Islamiyah atau PUPJI. PUPJI berlaku bagi seluruh pengurus dan anggota JI. Dalam PUPJI memuat 10 prinsip perjuangan. Prinsip didahului dengan muqaddimah atau pembukaan, yang antara lain berisi 3 pegangan pokok hidup umat Islam, yakni hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, eksistensi manusia di muka bumi untuk melaksanakan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hidup di dunia adalah ujian kepada manusia. Ke-10 prinsip PUPJI itu adalah prinsip pertama, tujuan kita adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang ditetapkannya dan Rasulnya. Kedua, akidah kita adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah minhajis sholih. Ketiga, pemahaman kita tentang Islam sumul atau menyeluruh, mengikuti pemahaman salafus soleh. Keempat, sasaran perjuangan kita adalah memperhambakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kelima, jalan kita adalah iman, hijrah dan jihad fi sabilillah. Keenam, bekal kita adalah ilmu dan takwa, yakin dan tawakal, syukur dan sabar, hidup zuhud dan mengutamakan akhirat, cinta Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Kedelapan, musuh kita adalah setan jin dan setan manusia. Kesembilan,
ikatan jamaah kita atas kesamaan tujuan, akidah, dan pemahaman terhadap agama. Ke-10, pengamalan Islam kita adalah secara murni dan kafah atau sempurna dengan sistem jamaah, kemudian daulah negara, lalu khilafah atau pemerintahan Islam meliputi banyak negara. Dalam prakteknya, tidak semua anggota dan kader JI menegakkan misi dan visi JI guna mencapai tujuan organisasi dengan cara yang damai dan santun. Ada sebagian karena pemahaman mereka terhadap ajaran agama yang sempit, melakukan aksinya dengan jalan kekerasan. Semisal, pemboman tempat-tempat publik khususnya yang banyak didatangi kalangan asing atau wisatawan. Tragedi Bali misalnya menunjukkan hal itu. Jihad disalahpahami dengan jalan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan cara kekerasan, juga menghalalkan membunuh warga sipil asing dan lokal karena mereka dinilai kafir, serta sebagai pembalasan atas tindak kezaliman pemerintah mereka terhadap kaum muslimin di dunia. Tapi tak sedikit yang menempuh jalan damai sejatinya, karena Nasir Abbas JI telah memutuskan cara damai dan melarang jalan kekerasan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Maraknya aksi terorisme dan keterlibatan kalangan JI dalam aksi tersebut juga jaringan organisasi ini yang dinilai membahayakan membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memasukkan JI ke dalam organisasi teroris internasional serta dengan Al-Qaeda dan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan. Namun demikian, secara organisasi JI di Indonesia juga Asia Tenggara tidak ada kaitan dengan JI baik di Mesir, Syria, Pakistan maupun tempat lain, hanya kesamaan tujuan tertentu saja, yakni sebagai gerakan yang syarat politis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.